ketika ada orang ingkar, ragu, apalagi terang-terangan berpaling dari Al-Quran, nanti di ayat lain dijelaskan sanksinya adalah orang itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Misalnya ada ayat yang berbunyi waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongkah. Siapa yang berani berpaling dari Al-Quran, tidak saja sekedar ragu atau sekedar ingkar, bahkan Quran dibuat mainan, dia berani berpaling, maka sanksi yang diberikan Allah adalah ma'isyatan dongkah. Orang itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Itu sanksi duniawi. Kehidupan yang sempit itu bisa berbentuk materi dan bisa berbentuk imateri. Misal nih, kita sering menemukan tetangga kita gak percaya Quran, gak mau belajar Al-Quran, Quran dicampakkan, tapi duitnya banyak Pak, punya rumah, punya mobil. Padahal jelas-jelas orang itu ingkar kepada Al-Quran, berpaling dari Al-Quran. Nanti ulama jawab, mungkin Allah ingin istidraj, ngulur-ngulur kepada orang tadi. Tapi nanti di sisi lain Allah memberikan sanksi, bentuknya sanksi ruhaniyah. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi begitu masuk rumah orang itu merasakan rumahnya kayak neraka. Begitu masuk pengen keluar lagi nggak betah. Atau orang itu duitnya banyak, rizkinya, hartanya banyak, cuman setiap mau tidur pasti nelen obat. Nah ini bentuk dari ma'isyatan dongka yang ditimpakan Allah kepada mereka. Pak, biasanya kalau seorang aktor, seorang artis yang terkenal itu kan hidupnya bahagia. Dijawab, loh kalau hidupnya bahagia, kenapa ada artis terkenal tapi justru dia bunuh diri dengan nelan obat tidur? Artinya apa? Populernya seseorang itu tidak menjadi jaminan dia merasakan hidup yang nyaman, merasakan hidup yang tenang. Sebaliknya yang ini pasti nggak bisa diingkari. Orang yang dekat dengan Al-Quran, mengimani Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, Allah pasti memberikan jaminan orang itu akan hidup tenang, orang itu akan hidup bahagia. Muncul pertanyaan berikutnya, orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, itu apa sanksinya hanya di dunia saja dengan sanksi berbentuk ma'isyatan dongka, ataukah ada sanksi lain di akhirat? Ternyata di ayat lain di surat Toha, Allah tidak berhenti dengan berfirman wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, tapi disambung dengan ayat berikutnya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang tegas berani menolak, mengingkari kebenaran Al-Quran seperti yang dilakukan para munafikin, nanti di akhirat orang sejenis munafikin ini yang berani berpaling, berani mengingkari kebenaran Al-Quran, nanti di akhirat mereka akan digiring dalam keadaan buta. Sempat diceritakan begini, Robbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro. Ya Allah, kenapa kok sekarang ini saya digiring dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika hidup di dunia, saya bisa melihat indahnya dunia. Kalau pergi ke Singapura, bisa lihat satu taman di sana. Kalau pergi ke Thailand, ke Phuket, bisa melihat indahnya pulau-pulau James Bond Island. Loh kok sekarang saya digiring dalam keadaan buta, kenapa ya Allah? Jadi protesnya begini. Allah ternyata akhirnya jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kenapa kamu sekarang saya jadiin di akhirat ini
dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia kamu bisa ngelihat indahnya dunia. Itu karena kata Allah, dulu ketika banyak dai, banyak ustadz ngajak kalian untuk belajar Quran, ngaji tafsir, kalian pura-pura nggak punya waktu, bahkan kesannya ngelecehin Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran. Maka jangan heran kalau sekarang kata Allah, gara-gara kamu dulu mengingkari Al-Quran, dulu ragu terhadap kebenaran Al-Quran, dulu merasa sok sibuk, nggak pernah punya waktu untuk belajar Al-Quran, seakan karena sikapmu yang seperti itu, maka sekarang kamu tak giring dalam keadaan buta.